Investasi pada tenaga nuklir semakin marak diperbincangkan, khususnya setelah perusahaan kelas global mulai memikirkan hal ini. Dilansir dari CNBC International, Google, Amazon, Microsoft, dan Meta adalah beberapa nama terkenal yang sedang menjajaki atau berinvestasi dalam proyek tenaga nuklir. Didorong oleh kebutuhan energi pusat data dan model artificial intelligence atau AI mereka, pengumuman ini menandai awal dari tren di seluruh industri. Setelah tenaga nuklir sebelumnya diabaikan karena ketakutan luas tentang resiko meltdown dan keselamatan serta informasi keliru yang memperbesar kekhawatiran tersebut. Para ahli memuji investasi terbaru di bidang teknologi ini sebagai awal dari kebangkitan nuklir yang dapat mempercepat transformasi energi di AS dan seluruh dunia. Tenaga nuklir dapat menjadi solusi iklim untuk kebutuhan energi yang sangat besar ini. Pembangkit listrik tenaga nuklir dapat menghasilkan ratusan megawatt daya tanpa menghasilkan emisi gas rumah kaca. Sebagai contoh, Google mengumumkan baru-baru ini bahwa mereka telah menandatangani kesepakatan dengan pengembang energi terbarukan Intersect Power dan dana investasi TPG Rise Climate untuk menghasilkan daya bebas karbon yang cukup untuk mengoperasikan beberapa pusat data berskala gigawatt. Secara keseluruhan, investasi dalam energi terbarukan ini akan mencapai sekitar 20 miliar US dollar. Dan Intersect sudah mendanai proyek pertama menurut pernyataan perusahaan kepada TechCrunch. Kesepakatan tersebut juga mencakup investasi ekuitas senilai 800 juta US dollar ke Intersect Power dengan TPG memimpin pendanaan, serta partisipasi dari CAI, Google, dan Greenbelt Capital Partner. Seiring dengan langkah cepat perusahaan teknologi seperti Google untuk memperkuat kemampuan AI mereka memulai gelombang pembangunan yang begitu besar, sehingga para ahli memperkirakan pusat data AI baru mungkin kekurangan daya pada 2027. Hal ini memaksa perusahaan teknologi untuk berinvestasi dalam sumber energi baru. Untuk proyek baru ini, sebuah pusat data berskala 1 gigawatt hipotetis akan disesuaikan dengan jumlah yang setara dari tenaga angin, tenaga surya, dan penyimpanan baterai yang memiliki kapasitas cukup untuk bertahan 2 hingga 4 jam. Baik pusat data maupun taman energi terbarukan akan terhubung ke titik yang sama pada jaringan listrik. Google menyatakan akan menanggung biaya untuk peningkatan apapun yang diperlukan pada jaringan tersebut. Google dan Intersect akan mengambil pendekatan bertahap, dengan fase pertama mulai beroperasi pada 2026 dan selesai sepenuhnya pada 2027, menyoroti kecepatan penerapan energi terbarukan. Kecepatan ini diperkirakan akan memberi tekanan pada startup dan pengembang tenaga nuklir yang semuanya memiliki jadwal lebih lama. Proyek nuklir tercepat, upaya Microsoft untuk menghidupkan kembali reaktor di 3 Mile Island dijadwalkan beroperasi pada 2028. Kesepakatan Google dengan startup reaktor modular kecil atau SMR, Kairos, memiliki batas waktu tahun 2030 untuk pembangkit pertama dari beberapa pembangkit listrik.
Sementara kontrak Amazon dengan startup SMR X Energy menargetkan awal 2030-an. Semua itu mengasumsikan proyek berjalan sesuai rencana dan selesai tepat waktu. Sesuatu yang hingga saat ini masih sulit dicapai oleh industri tenaga nuklir. Tidak hanya Google, Microsoft pun berupaya untuk mendorong teknologi nuklir dalam keperluannya terhadap AI. Di Pennsylvania, Microsoft memiliki rencana untuk menghidupkan kembali Three Mile Island. Three Mile Island identik dengan runtuhnya tenaga nuklir di Amerika Serikat. 45 tahun lalu, sebagian reaktor di pembangkit listrik tenaga nuklir Three Mile Island yang berlokasi 10 mil di selatan Harrisburg, Pennsylvania, mengalami kerusakan serius. Insiden ini mengejutkan negara, membuat hampir 2 juta orang terpapar radiasi, dan menjadi kecelakaan terburuk dalam sejarah industri tenaga nuklir komersial AS. Reaktor yang gagal tidak pernah dioperasikan kembali, tetapi reaktor serupa yang dibangun di pulau yang sama, di Sungai Susquehanna, dihidupkan kembali 6 tahun setelah kecelakaan tersebut, dan kemudian mendapatkan perpanjangan lisensi hingga 2034. Reaktor itu ditutup pada 2019 setelah pemiliknya, Constellation Energy, gagal mendapatkan subsidi dari negara bagian Pennsylvania dan menganggap reaktor tersebut sebagai beban finansial. Namun kini, Constellation berencana membuka kembali reaktor tersebut dan menjual 100% listrik yang dihasilkannya cukup untuk memenuhi kebutuhan 800.000 rumah tangga kepada Microsoft. Sekitar 80 mil di hulu dari Three Mile Island, Amazon baru-baru ini membeli pusat data baru di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Susquehanna yang memiliki 2 reaktor. Amazon ingin meningkatkan jumlah listrik yang langsung mengalir dari pembangkit nuklir ke pusat data tersebut. Tetapi Komisi Regulasi Energi Federal menolak perubahan itu. Salah satu komisaris memperingatkan bahwa hal tersebut bisa memiliki dampak besar pada keandalan jaringan listrik dan biaya bagi konsumen. Sementara itu, Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram, dilaporkan berencana membangun pusat data baru khusus untuk AI di dekat pembangkit nuklir yang ada. Namun, penemuan spesies lebah langka di lokasi tersebut menggagalkan rencana itu. Jika Meta berhasil, itu akan menjadi perusahaan teknologi besar pertama yang menggunakan AI berbasis tenaga nuklir. Seperti yang dilaporkan CEO Mark Zuckerberg dalam penemuan staf baru-baru ini. Zuckerberg tidak menyebutkan lokasi pusat data yang direncanakan Meta. Namun, seorang ahli entomologi berspekulasi bahwa lebah berbulu karat yang terancam punah, spesies lebah pertama yang masuk dalam daftar terancam punah secara federal, telah ditemukan di dekat pembangkit listrik Diablo Canyon di California. Pembangkit itu sebelumnya direncanakan untuk mulai dinonaktifkan tahun ini, tetapi mendapat perpanjangan masa operasi hingga setidaknya 2030. Di Michigan, pembangkit nuklir Palisade yang sudah ditutup dapat dihidupkan kembali paling cepat tahun depan. Reaktor di Palisade dan Three Mile Island akan menjadi yang pertama dihidupkan kembali setelah dinonaktifkan. Secara global, permintaan listrik juga meningkat pesat dan sekarang diperkirakan akan 6% lebih tinggi pada 2035 dibandingkan perkiraan Badan Energi Internasional atau IEA hanya setahun yang lalu.
Konsumsi listrik oleh pusat data yang jumlahnya sudah mencapai 11.000 di seluruh dunia dapat mencapai lebih dari 1 juta gigawatt jam pada 2027 atau setara dengan total konsumsi listrik Jepang saat ini, menurut analisis terbaru oleh IEA. Alex de Vries, seorang pegawai Bank Sentral Belanda yang di waktu luangnya menulis blog tentang dampak lingkungan tak terduga dari teknologi digital, menerbitkan analisis yang ditinjau sejawat tahun lalu mengenai peningkatan konsumsi energi oleh AI. De Vries memperkirakan bahwa jika setiap pencarian Google menjadi pencarian berbasis AI Google saja berpotensi membutuhkan listrik sebanyak seluruh konsumsi listrik Irlandia. Namun, secara realistis, konsumsi energi Google kemungkinan akan dibatasi oleh jumlah komputasi yang dapat mereka beli. Listrik juga diperlukan untuk memproses permintaan AI. Sebagai contoh, pencarian Google yang didukung ChatGPT menggunakan hampir 10 kali lebih banyak energi dibandingkan pencarian Google tradisional. Menurut Electric Power Research Institute, ChatGPT sendiri menangani sekitar 200 juta permintaan per hari. Berdasarkan tren saat ini, konsumsi daya di pusat data AS diperkirakan akan tumbuh sekitar 10% per tahun antara sekarang hingga 2030. Menurut salah satu perkiraan, pertumbuhan eksponensial AI dapat menghabiskan hampir seluruh produksi energi dunia pada tahun 2050. Seiring dengan semakin terbatasnya lahan dan pasokan listrik, pusat data kini memperluas jangkauannya ke pasar-pasar baru di luar pusat global yang telah lama ada di Virginia Utara. Jaringan listrik yang melayani Virginia menghadapi masalah keandalan yang mendekat. Permintaan listrik diperkirakan akan meningkat pesat, sementara pasokan menurun akibat pensiunnya pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan beberapa pembangkit listrik tenaga gas alam. Trek, misalnya, telah mengumpulkan lebih dari 23.000 hektar lahan untuk pengembangan pusat data di seluruh AS, dengan kepemilikan besar di Maricopa County, Arizona yang merupakan rumah bagi Phoenix, dan Story County, Nevada dekat Reno. Trek baru-baru ini membeli hampir 2.100 hektar di Buckeye, Arizona, dengan rencana mengembangkan lahan tersebut menjadi salah satu kampus pusat data terbesar di negara ini. Perusahaan swasta ini bekerja sama dengan utilitas untuk mengamankan hingga 1,8 gigawatt daya untuk situs tersebut guna mendukung hingga 40 pusat data individual. Sebagai perbandingan, kampus pusat data dengan permintaan puncak 1 gigawatt kira-kira setara dengan konsumsi tahunan rata-rata sekitar 700.000 rumah tangga atau sebuah kota dengan sekitar 1,8 juta orang. Menurut analisis CNBC menggunakan data dari Departemen Energi dan Biro Sensus.